Baik, saya terus terang bersyukur sekali bahwa baru pernah saya juga ini ketemu di forum bersama. Padahal tahun 2002 saya sudah mulai jualan di Serang ya. Kalau di Cilegon dari 99 mau bikin komunitas perkumpulan, terus untungnya saya apa? Nah gitu ya. Mau ngumpul begini nih kira-kira saya dapat apa? Nah ini sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya sebagai motivasi awal, tetapi itu sebenarnya adalah bukan satu-satunya motivasi untuk kita bisa berkumpul, bisa berkomunitas seperti ini. Tadi rupanya untuk bisa saling mengenal itu akan sulit kalau misalnya tidak diwadahi seperti ini. Yang khusus menurut saya, jadi saya bagi rahasianya nih. Ini sebenarnya rahasia tadinya. Ya, tapi karena disuruh ngomong, jadi rahasianya saya buka. Ya. Jadi rahasia usaha sebenarnya adalah kepercayaan. Kalau sudah percaya, namanya sudah trust, maka kalau ada kekurangan kecil itu dimaklumi. Misalnya begini, orang sudah percaya ke kita, kemudian kita harganya mahal dikit misalnya, itu dimaklumi. Ya, orang sudah percaya dengan kita, misalnya barangnya belum ada, tunggu ya Pak, saya ambil dulu di gudang, mau nunggu, namanya udah percaya. Ya, orang kalau sudah percaya, misalnya kita ada kesalahan dikit, harusnya janji hari ini ternyata nggak selesai, besok misalnya, itu dimaklumi. Tapi sebaliknya, kalau kepercayaan tidak ada, jangankan salahnya, benernya aja kadang-kadang mereka nggak percaya. Ya, kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka menitipkan barang berharga di tempat kita. Coba kita bayangin kalau kita sebagai pemilik laptopnya itu di rumah ditempatkan di tempat yang paling bagus, dijaga, laptopnya mahal, mereknya itu Apple yang digigit setengah itu, separuh ya, misalnya mahal. Tahu-tahu di servis di tempat kita, kalau tidak ada trust, tidak ada kepercayaan, ya kita menempatkan atau naruh barangnya salah saja sudah jadi masalah tuh. Tapi kalau sudah ada trust, ya udah nih, ada terima aja lah, ditinggal. Nah ini sebenarnya rahasia tadi ya, rahasia, tapi ya udahlah saya buka nih. Jadi usaha itu sebenarnya karena yang digarap oleh kita adalah barang berharga, si pemilik pasti menjaga dengan sebaik-baiknya, belum lagi nanti ditambah data yang dimiliki, maka dibutuhkan kepercayaan. Nah kita harus membangun kepercayaan, kita harus membangun trust dari para konsumen. Kalau tadi sudah trust, mereka sudah percaya, ada kesalahan-kesalahan sedikit dari kita dimaklumi. Rahasia yang kedua adalah di komunikasi. Ya, bangun komunikasi yang bagus dengan konsumen. Sebenarnya persoalannya hanya di miscom biasanya itu. Ya, kalau sudah miscom, nah itu akar masalah itu. Ya, karena misalnya kita janji sehari, ternyata meleset. Yang penting komunikasinya baik. Ya, kita misalnya prediksi yang diganti 1, ternyata yang diganti 2. Misal, ya, setelah diganti 1, anggap aja setelah diganti memori masih belum nyala. Ya, kan harus ganti yang lain misalnya. Nah, komunikasi berarti. Bangun komunikasi yang baik. Ya. Kalau sudah komunikasi yang baik, karena biar bagaimanapun segala-galaknya orang, pasti dia akan bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya kalau kita membangun komunikasi, pasti bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih juga untuk Pak Heri yang udah mengawali unek-unek saya udah lama sih, ya mungkin seperti itulah gitu kan. Cuman ya terserah teman-teman di sini diterima atau tidak gitu kan. Saya minta juga untuk PT KSB ini ya seperti apa yang
Pak Jul tadi bilang ya regenerasi oke, gitu kan, cuman kita harus lebih maju lagi gitu kan. Kita ini ya maksudnya lebih profesional lagi gitu intinya sih. Jadi yang dagang, yang servis gitu, apakah dua-duanya dicampur, apakah dipisah gitu kan. Jadi PT KSB ada yang servis, ada yang dagang gitu. Nah, saya pengennya begitu gitu kan. Ini mah cuman pengennya doang gitu kan, terserah nanti gimana. Ya terusnya nanti yang masuk juga nggak sembarang orang gitu. Dia memang bener-bener teknisi gitu kan, atau bener-bener dia pedagang gitu kan. Tangkapan aku dari Bang Danang yang tadi sudah ditarakan, ya keinginan dan harapan kita, apa sih kontribusi yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan. Saya sih usul aja ini ya, diusul. Setelah kita membayar iuran, ada satu manfaatnya, setiap kita beli di setiap toko grup ini kita dapat kortingan. Dan yang kedua, apa sih yang kita sudah keluarkan iuran di grup PT KSB tersebut? Satunya legalitas perlindungan hukum. Apabila kita batinnya, khawatir saya nerima gitu tuh. Begitu brek ditangkap di tempat, di lokasi OTT gitu ya. Kita telepon Kang Jul, ini contoh ini mah contoh, akurat di bos ki, aduh tekan uang di bos. Contoh, kata Bang Jul, oh siap, meluncur. Jadi kita sudah begitu Bang Narangnya. Jadi kita sudah aman gitu. Jadi kita mengeluarkan sebulan ataupun 50.000 besarnya atau kecilnya gitu ya. Kita tuh sudah merasa aman gitu. Merasa aman tanpa kita sadari barang itu kan kita tidak tahu. Kalau dapat nyuri kita terima aja karena murah kan. Gitu. Karena sudah ada wasilahnya dari kontribusi tersebut, kita ngerasa ada aman lah gitu tuh. Tapi bukan disengaja Bang Jol ya, bukan disengaja. Sini secara nyolongnya, dulu kita ke murah. Bukan gitu, bukan. Ketahuan gitu tuh. Itu gitu tuh. Harapan dan masukan saya. Tetapi lebih dari itu, yang Mas Rizal bilang juga, tujuan dibentuknya komunitas itu sebenarnya tujuan utamanya ya bukan saja menjual barang-barang yang kita jual atau jasa yang kita jual. Intinya pendiri PT KSB itu ingin kita tetap solid bersilaturahmi antara sesama seprofesi. Seprofesi itu saling solid. Jadi jangan memikirkan selalu melulu keuntungan. Oh dia nggak pernah beli di toko kita, jangan seperti itu.